penjelasan tentang praktikum dasar pemrograman ya. Mungkin kalau untuk modulnya sudah di-share ya. Enggak. Modul praktikumnya sudah di-share belum? Sudah apa di LMS? Oh, Sudah ada. sudah ada ya. Jadi ini yang ikut responsi praktikum dasar pemrograman ini ya, kelas A dan kelas B ya. Jadi kebetulan saya yang ngajar untuk mata kuliahnya. Jadi eh, di mata kuliah itu kita baru sampai C++ ya. Array belum masuk. Nah, mungkin hari minggu depan nanti akan kita bahas tentang array dan dasar Visual Basic ya. Kalau rencana praktikumnya kapan? Kalau untuk kelas A hari Rabu, kalau untuk kelas B hari Kamis, Pak. Rabu minggu depan. Iya, Jam berapa? sehabis zuhur, Pak. Oh, habis zuhur ya. Oke, berarti saya masih bisa menjelaskan nanti di kelas ya. Kalau misalkan di responsi ini masih kurang belum jelas. Baik, jadi sesuai yang ada di modul itu ada 3 bahasa pemrograman ya. Yang pertama itu eh, bahasa assembler ya. Bahasa assembler di situ nanti Dek, kayaknya ulah panas teuing, nggak ada di pinggiran. tolong mic-nya yang lain di mute dulu. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Ini modul yang disiapkan oleh eh, Lab TKI untuk dasar pemrograman. Ya, di sini ada panduan pembuatan laporan ya. Nanti mungkin Aslab ya menjelaskan apa saja yang kemudian tata tertib. Nah, saya mungkin langsung ke materi gitu ya. Materi yang pertama itu adalah tentang pengenalan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Di kelas saya sudah menjelaskan sekilas ya, ada kali atau 2 kali pertemuan tentang bahasa assembly yang menggunakan softwarenya itu emulator 8086 ya. Jadi di sini nanti akan mempelajari atau membahas atau mempraktekkan bagaimana menggunakan register yang ada pada komputer untuk bisa melakukan eh, instruksi yang diberikan ya. Jadi ada beberapa jenis register di sini. Ada register AX, BX, CX. Itu disebut dengan general purpose register. Jadi penggunaannya itu umum gitu. Nah, itu registernya itu seperti yang kita tahu terdiri dari 16 bit ya. Jadi register AX itu 16 bit, kemudian kalau dibagi dua itu menjadi AH dan AL masing-masing 8 bit. Kemudian BX itu dibagi dua, BH dan BL. Kemudian CX dibagi CH dan CL, serta DX dibagi dengan DH dan DL. Nah, dalam eh, programnya nanti, kita akan mengisi ya, melihat bagaimana proses yang terjadi pada register-register tersebut.
nanti eh, di programnya itu ada menggunakan operator ya. Jadi operasi aritmatik yang penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Nah, itu operator perintah operasi aritmatik. Nanti kita melihat di sini bahwa proses penjumlahannya itu penjumlahan dua buah bilangan misalnya 8 ditambah 3 misalnya. Nah, itu angka 8 dan 3 itu kita masukkan dulu ke dalam register ya. Register kalau di sini di contohnya MOV AE,8 misalnya. Berarti register AE itu diisi dengan data 8, kemudian register BE diisi dengan data 3, kemudian baru dijumlahkan. Jadi isi registernya yang dijumlahkan, kemudian dapat hasil. Ya, ini untuk penjumlahan. Nanti bisa dilihat prosesnya itu di emulator. Pada saat memberikan perintah mov AX 8 tadi, itu artinya 0008 ya. Nanti lihat di sini. Di register AX itu sudah masuk nggak data 0008 tadi. Ya. Kemudian BX 0003 misalnya. Kemudian dijumlahkan. Ya. Nah, hasil akhirnya nanti itu disimpan di register AX. Ya. Jadi hasil penjumlahannya itu disimpan di register AX. Yang perlu Anda perhatikan selain script programnya ini, codingnya ini, nanti dilihat juga registernya yang ada di sini. Nilainya itu berapa gitu ya. Nah, kemudian ada untuk pengurangan ya. Kemudian ada untuk perkalian, kemudian ada untuk pembagian ya. Nah, pembagian itu biasanya yang ditampilkan di situ adalah sisa hasil bagi ya. Jadi sisa hasil baginya yang ditampilkan di sini. Nah, ini contoh script programnya sudah ada. Perhatikan nanti tinggal mencoba sendiri gitu ya. Mencoba sendiri. Kemudian nanti saya minta pada saat membuat analisa eh, praktik analisa praktikumnya itu yang perlu di ini nanti adalah isi register AX berapa, isi register BX berapa, kemudian isi akhir dari prosesnya itu berapa gitu ya. Nah, itu mungkin nanti ditambahkan di laporannya ya. Kalau di sini saya belum melihat eh, apa namanya untuk pembuatan laporannya itu ya. Nanti mungkin bisa Aslab ditambahkan ya hasil isi register dari dari kalau programnya itu dijalankan. Misalnya register AX berapa, register BX berapa, kemudian hasil akhir setelah penjumlahan register apa yang menyimpan hasilnya itu, ya. Nah, itu mungkin nanti perlu ditambahkan di hasil hasil program aritmatiknya ini, ya. Kemudian selain aritmatik di bahasa assembler untuk praktikum dasar ini yaitu menampilkan teks ya, menampilkan karakter. Nah, itu perintahnya nanti mov AH,02, kemudian mov DL, E langsung, atau bisa juga menggunakan kode ASCII ya, E itu berapa. Kalau langsung itu menggunakan tanda petik ya, huruf tanda petik. Tapi kalau langsung kode nanti ini kodenya aja. E besar itu kodenya apa? Ya. Kemudian ini untuk satu karakter. Kemudian berikutnya ada tulisan menampilkan tulisan Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi. Nah, itu programnya, skripnya itu
ada di sini ya, tinggal dicoba aja gitu ya. Ini udah ada di sini ya. Kemudian terakhir adalah pengulangan gitu ya. Beberapa baris tulisan ini diulang dengan coding yang ada di sini ya. Nah, biasanya pengulangan itu menggunakan register CX ya. Berapa kali diulang? Nah, register CX itu sebagai counter. Oke. Itu untuk eh, apa namanya? Bahasa assembler ya. Jadi hanya dasar kita di sini. Pengenalan yang pertama itu menggunakan operasi aritmatik, kemudian yang kedua menampilkan teks di layar ya. Kemudian saya masuk ke modul yang kedua, yaitu dasar pemrograman menggunakan C++ ya. Nah, ini kita di kelas sudah mencoba beberapa uh, program ya yang kita kerjakan sebagai latihan. Di sini nanti akan membahas tentang bagaimana menampilkan teks di layar gitu ya. Ini perintahnya printf. Selain printf nanti ada lagi cout ya. Nah, ini kemudian pengulangan ya, mengulang dan menggunakan pencabangan, menggunakan if, else ya. Nah, saya rasa ini tinggal dicoba aja karena kita di kelas sudah mencoba beberapa pengulangan menggunakan looping ya, kemudian pencabangan menggunakan eh, apa namanya beberapa if bersyarat gitu ya. Kemudian ini menjumlahkan gitu ya, atau menentukan nilai terbesar dan terkecil. Intinya di sini Anda tinggal mencoba skrip program yang diberikan ini. Nah, kemudian modul berikutnya C++ mengenai array ya. Kalau ini membuat menu ya hampir sama. Ini menu ini lebih ke array nanti ya. Jadi array itu adalah struktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen array tersusun secara sekuensial dalam memori komputer. Array dapat berupa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, atau banyak dimensi, multidimensi. Array satu dimensi itu, jadi kita seolah-olah membuat tabel ya, tabel. Nah, tabel itu kalau satu dimensi itu ya satu tabel gitu ya, satu baris. Contohnya ini array 10 ya, 10 elemen ya. Elemennya itu dimulai dari 0 sampai 9. Bisa saja nanti arraynya 6 elemen misalnya. Berarti 0 sampai 6. 0 sampai 5. Nah, kita menyediakan tempat ya di alokasi memori untuk array ini. Kita buat lokasinya itu kalau di sini 10 tempat gitu ya. Nah, tempat itu nanti masing-masing diisi data gitu ya. Jadi elemen nama arraynya itu elemen ke-1, ke-0, isinya datanya 23 ya. Elemen kedua atau 1 isinya 34 ya. Jadi harus diingat bahwa
array itu kita menyediakan tempat di mana nanti isinya bisa kita masukkan belakangan gitu, ya. Nah, ini yang satu dimensi. Kemudian ada yang dua dimensi. Dua dimensi itu tabelnya menjadi ada baris dan kolom, ya, baris dan kolom, ya. Nah, ini nanti ada yang dimensi berapa kali berapa, ya. Ini kolomnya ada 7, barisnya ada 4, ya. Berarti nanti tipe datanya adalah M kali M, ya. M itu untuk baris, kemudian N itu untuk kolom, ya. Itu yang dua dimensi. Jadi nanti ada namanya arraynya baris baris ke kolom ke 0, baris ke 0 gitu, ya. Nah, berarti dia nanti ininya isinya apa berapa gitu, ya. Jadi masing-masing beda, ada beda ini. 0 ke 0 isinya 10, 0 1 0, ya. Satu kolom kolom ke 1, baris ke 0 isinya 21. Itu artinya bahwa arraynya dua dimensi, ya. Kemudian di array ini nanti ada pencarian gitu, ya. Pencarian, contoh-contoh apa namanya, aplikasi dari array ini, misalkan mencari data 47. Nah, ini arraynya datanya seperti ini. Ada di kolom, ada di baris keberapa dia? Ada di elemen keberapa? 47 itu ada di elemen ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi contoh binary search. Nah, dalam praktek nanti ini ada array, ya, 15, kemudian datanya dimasukkan langsung di situ, ya. Jadi nanti programnya menentukan nilai maksimum dari array yang ditulis, ya, data di array. Ya. Kemudian array dua dimensi, kalau yang tadi satu dimensi itu hanya satu baris, ya, int x dalam kurung kotak 15, itu artinya apa? Bahwa eh, elemen array itu ada 15. Nah, nilainya itu bisa langsung di sini, langsung dimasukkan, ya. Ini array satu dimensi. Kemudian berikutnya array dua dimensi. Array dua dimensi ini contoh, ya, di sini int a dalam kurung kotak 3, kemudian kurung kotak lagi 3. Berarti ini array 2 kali 2, ya. 2 kali 2. Kemudian B-nya sama juga 2 kali 2, C 2 kali 2. Nah, kalau aplikasi kegunaan dari array ini nanti adalah di matrik, ya. Mungkin Anda sudah pernah belajar matrik. Ada matrik 2 kali 2, ada matrik 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, itu penggunaan dari array, ya. Nah, bagaimana cara mengisinya itu? Ini di sini ada di coding untuk prakteknya nanti ada di sini, ya. Tinggal dicoba, kemudian dijalankan, ya hasilnya seperti ini. Seperti matrik gitu, ya. Ini matrik 3 kali 3. Nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2. Kemudian matrik yang kedua ini. Hasilnya kalau matriknya dijumlahkan, hasilnya ini, ya. Tampilan seperti ini akan dibuat menggunakan coding ini, ya. Jadi nanti tinggal dicoba. Berikutnya ini array pencarian, ya.
pencarian data binary search. Jadi ini script program, nah diinputkan ini berapa yang mau dicari, ya. Nanti datanya di sini ada. Kemudian yang dicari berapa? 5. Nanti ditampilkan, ya. Yang kelima itu adalah nilainya berapa gitu. Indeksnya di elemen kedua, 0, 1, 2, ya. Maksudnya itu. Jadi untuk array itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan pencarian, ya. Itu mungkin untuk C++. Kemudian untuk Visual Basic. Visual Basic, karena kita belum ini di kelas, mungkin hari Rabu nanti kita bahas ya sekilas. Tapi untuk latihan-latihan itu nanti akan saya berikan materi lah, ya, materi eh, tentang Visual Basic, ya. Visual Basic. Nah, di sini ada terlihat di layar, Terlihat, Pak. terlihat ya. Nah, ini saya berikan pendahuluan ya, apa itu Visual Basic, kemudian kegunaannya untuk apa saja. Mungkin nanti bisa saya berikan ke KM ya untuk bisa di-share ke yang lain. Atau bisa juga nanti Aslab memberikan yang dasar ya, materi dasar Visual Basic ini. Nah, Visual Basic itu adalah pemrograman berorientasi objek ya. Jadi ada objek yang digunakan. Ya. Kalau bahasa C++, kemudian bahasa lainnya itu pemrograman terstruktur. Jadi ada strukturnya. Nah, sedangkan Visual Basic itu dia mempunyai objek. Objeknya apa saja? Nah, itu objeknya ada nanti di tampilan kalau pada saat menjalankan program VB. Ya. Namanya nanti di toolbox. Ini objek-objek. Objeknya itu macam-macam nantinya ini ya. Ada label ya, ada text box, ada untuk apa namanya gambar ya. Nah, semua ada di toolbox ini. Jadi di Visual Basic ini adalah eh, kalau dikatakan bahwa VB itu sebagai form ya. Kalau kita ingin membuat suatu database, nah ini form tampilan formnya ya. Di mana di form itu nanti misalnya ada nama, alamat, nomor HP dan lain-lain. Nah, itu dibuat tampilannya itu di Visual Basic, Graphic User Interface ya. Kemudian nanti dihubungkan antar toolbox itu dengan coding. Jadi selain objek nanti juga ada coding ya. Codingnya apa nanti? Nah, itu ada di ada kode window ya. Ada kode tampilan GUI, ada kode window. Nanti di sini dibuat script program ya. Kemudian ada properti namanya. Properti itu tampilan-tampilan yang ada di toolbox itu bisa diubah-ubah. Baik itu warnanya, ya itu ada di properti nanti. Jenis fontnya, ya itu di properti. Jadi untuk tahap awal mungkin ini bisa saya share nanti sebagai bahan ya untuk praktikum nantinya. Nah, balik lagi ke modul praktikum.
Di sini ada cara-cara menggunakan, jadi software yang digunakan adalah Visual Basic 6 ya. Kemudian di sini ada akses juga. Akses ini ya tergantung eh, Microsoft Office yang Anda gunakan. Kalau Office-nya 2013 atau 2016, ya itu tergantung nanti ini. Kalau di sini 2016 karena pakai laptop dari Aslab ya. Nah, yang pertama itu membuat kalkulator ya. Yang pertama di ini adalah membuat tampilan formnya ya. Seperti apa mau kita buat tampilannya itu nanti ya. Itu ada di form. Kemudian apa saja ininya itu toolbox. Objek-objeknya itu eh, ada di toolbox. Kemudian di sini ada objek label, text box dan command button ya. Didesain dulu ininya. Nah, tampilannya seperti ini. Label itu untuk memberikan nama keterangan. Misalnya kalau Anda ngisi form gitu ya. Di sini itu nama, kemudian titik dua di sini ya nama orangnya ya. Kemudian kalau di sini alamat ya di sini ditulis alamat benarnya. Jadi label ini untuk memberikan tulisan apa yang akan kita inginkan di dalam form itu. Sedangkan untuk isinya itu namanya teks ya, text box. Kemudian nanti ada command button. Command button ini gunanya untuk menjalankan, bisa dijalankan kalau kita tombolnya ditekan ya. Misalnya kalau ini nanti ini untuk kalkulator kalkulator sederhana ya. Susunan awalnya seperti ini defaultnya. Nanti isinya diubah-ubah, bisa diubah-ubah di properti ya. Nah, kemudian ini properti yang diubah ya. Label 1 itu di caption. Cari di caption nanti. Nanti ada label 1 diganti dengan apa misalnya. Nah, bilangan 1 di sini ya. Label 1 itu bilangan 1, label 2 bilangan 2, label 3 hasil. Kemudian text box-nya tadi dikosongin aja karena kita ingin masukkan angka nantinya. Nah, di command button itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Di sini nanti rumusnya ya, kalau diklik 2 kali, berarti nanti dimasukkan rumusnya di situ. Ya, di sini ada caranya. Nah, klik 2 kali pada button tambah, kemudian masukkan script program ini. Ya, artinya teks 3 ini untuk hasil, dia akan menampilkan hasil teks 1 ditambah teks 2 untuk tambah. Kalau kurang ya tinggal kurang, kalau kali tinggal kali. Jadi ini rumusnya ya, rumusnya ada di tombol buttonnya. Nah, ini script ini dibuat, kemudian kalau sudah, kalau clear itu ya, clear itu ininya tanda petik 2 aja bahwa itu kosong. Nah, ini hasil akhirnya, kalau dijalankan nanti, bilangan satunya bisa dimasukkan, bilangan 2 dimasukkan, kemudian hasil mau ditambah, mau dikurang, dikali, atau bagi. Clear ini untuk membersihkan. Ya. Itu untuk penjumlahan kalkulator ya. Kemudian di sini ada menggunakan database, yaitu gabungan antara Visual Basic dengan Microsoft Access yang ada di Microsoft Office. Ya. Nah, ini cara-caranya ada di sini ya. Jadi nanti Anda membuat tampilan awalnya itu di VB, kemudian datanya itu disimpan di Microsoft Access, di database-nya. Nah, ini prosesnya ada di sini. Ya. Sebaiknya setiap membuat form, objek-objek yang ada itu dibuat tabelnya, seperti ini.
Form 1, properti yang diubah itu adalah name, caption, startup position. Kemudian objek data grid, name, caption. Jadi untuk analisa nanti saya minta yang di atas ini tadi, itu perlu dibuat tabel juga nanti ya. Tabel properti dari toolbox ini. Ya. Misalkan objeknya tadi label 1, propertinya apa? Ya, diikuti tabel ini. Ikuti tabel ini, propertinya apa, kemudian yang diubah itu jadi apa dia. Value ini adalah tadi kalau tadi label 1 misalnya, diganti dengan eh, bilangan 1. Nah, di value ini, propertinya di caption. Ya. Ini objeknya. Oke, itu untuk kemudian scriptnya ada di sini ya, di comment tambah. Ini scriptnya bisa di comment tambah enable true. Ini pengaturannya ya, scriptnya. Tinggal dicoba aja nanti ini. Yang penting sama gitu ya, antara gambar di VB dengan script program. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Data-data ini di VB, tampilan ini di VB dibuatnya, kemudian datanya itu akan disimpan di Microsoft Access, di database. Ya. Nah, ini salah satu kegunaan dari Visual Basic. Visual Basic itu bisa digabung dengan database, bisa digabung juga dengan microcontroller nantinya sebagai HMI-nya, ya. Bisa juga untuk animasi, ya. Macam-macam nanti yang bisa dilakukan dengan Visual Basic ini. Oke, mungkin itu kira-kira materi responsi yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa langsung ke ASLab ya, pada saat ASLab memberikan responsi. Mungkin itu dari saya, ASLab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, Eh, Terima kasih juga telah meluangkan waktunya, Pak. baik. Jika Bapak Mungkin perlu saya sampaikan ke praktikan di sini ya. Saya minta untuk bersungguh-sungguh dan serius mengikuti praktikum ini. Ini akan menambah ya, menambah eh, kemampuan kita dalam memahami bahasa pemrograman. Ya, jadi jangan main-main dalam melaksanakan praktikum ini. Mungkin itu saja pesan saya. Eh, Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukup ya dari saya. Terima kasih Anda sudah ikut responsi praktikum dasar pemrograman, dan juga terima kasih kepada ASLab sudah memberikan kesempatan ke saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya izin live ya. Ya, Pak. Dimulai dulu ya. Minta perhatiannya dulu sebentar. Karena tadi belum dibuka, jadi buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zarshani Pariskiana. Aku ASLab TTI. Di sini eh, saya mau ngasih info juga atau jadwal.
Nah, untuk SOP-nya, karena ada kesalahan teknis untuk videonya, boleh nanti kalian nontonnya di YouTube. Nanti aku eh, kirim linknya. Nah, udah terus tadi udah ada yang tahu kan ya jadwalnya, udah aku sebut. Tapi buat lebih jelasnya ini aku mau kasih. Bentar. Udah kelihatan? Ada nggak ini ya, share screen-nya? Ada Kak. Nah, untuk kelas A itu praktikumnya hari Rabu. Kalau untuk kelas B hari Kamis. Dimulainya itu dari jam setengah satu. Itu setengah satu teh udah semua ada ya, nggak boleh ada yang telat. Kalau ada yang telat itu pengurangan nilai. Nah, kita praktikumnya 3 minggu. Kita ada 4 modul. Yang Ya Allah, modul Astagfirullah. kenapa? Keberatan? Apa mau satu pertemuan langsung 4 modul? Nah, yang untuk pertemuan pertama ini kita 2 modul ya, karena yang satu yang modul kedua itu agak agak sedikit, jadi bisa. Nah, untuk yang reguler pagi itu eh, visit lab ya, jadi offline praktikumnya. Nah, terus juga sekarang tugas kalian itu ada ini apa namanya ngerjain tugas pendahuluan. Yang deadline-nya Hamin satu sebelum hari praktikumnya. Nah, kalau ini kalau ada yang kalau ada yang mau bertanya bisa kontak ke sini. Ini bisa di SS ya. Takutnya butuh. Untuk modulnya juga udah aku kirim di LMS. Nah, itu dipelajari dulu ya. Kalau jadi pas kalian praktikum itu jadi kalian ngerti apa yang kalian nanti mau dipraktikumin gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Apa? Nggak ada suaranya? Izin bertanya, ini Reni. Boleh. Untuk asistensinya itu dari berapa hari, Kak? Nah, kalau kan kalian sekarang udah masuk ke semester 2 ya, jadi udah asistensi itu udah nggak ada. Jadi kita terima hasil akhir. Nah, jadi tujuan asistensi itu sebenarnya kayak kan kalian waktu pas semester 1 itu karena baru pertama kali praktikum. Jadi kita adain asistensi itu buat kalian tahu peraturan-peraturan yang di laporan praktikum itu gimana. Nah, karena sekarang udah tahu, jadi nggak ada asistensi. Jadi kita terimanya di akhirnya. Untuk pengumpulan itu Hamin 1 sebelum praktikumnya. Jadi kalau kelas A hari Selasa terakhirnya, kalau kelas B hari Rabu terakhirnya. Oh, jadi gak ada asistensi, tapi langsung dikumpulin gitu, Kak? Ya, udah pada tahu kan peraturan-peraturannya? Kayak yang kemarin. Sama ada kayak gitu. Ada yang nanya lagi nggak? Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Mutia nggak ada suaranya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada suaranya di chat aja. Nanyanya di chat nanti aku baca. Di chat Zoom. Izin bertanya, Kak, Boleh. untuk tugas pendahuluan yang modul 1 belum bisa diakses di LMS? Nanti ya jam 12. Nanti, Oh kalau iya, baik. ntar, Terima kasih. ya sama-sama. Ada yang nanya lagi nggak? Udah pada absen ini?
di LMS? Sudah, Udah, Kak. Kak. Kalau sudah, on cam dulu yuk buat ini dokumentasi.